menceritakan tentang seorang gadis bernama Justin, yang sedang menunggu makanannya. Terlihat bahwa ia sedang berada di sebuah restoran bersama ayah dan ibunya. Tidak lama setelah itu ia seperti menggigit sesuatu di dalam mulutnya, ternyata itu adalah sebuah bakso daging yang tidak sengaja ada di piring makanannya. Di saat itu juga, ia langsung meminta makanan yang baru. Ini dikarenakan, Justin terlahir di keluarga dengan diet vegetarian yang begitu ketat, yang dimana mereka menolak untuk memakan daging apapun. Di hari itu ia bersama ayah dan ibunya menuju ke suatu tempat, ternyata Justin akan menginap di sebuah asrama untuk menjalani ospek kuliah kedokteran hewan, dalam beberapa hari ke depan. Dan dengan terpaksa Justin harus lepas dari pengawasan ayah dan ibunya. Ketika Justin menikmati tidurnya di malam itu, tiba-tiba seorang pria muncul dan mengagetkan Justin yang hendak tidur. Pria bernama Adrian itu ternyata teman sekamar Justin. Tiba-tiba datang segerombolan orang bertopeng dan mengacak-ngacak isi kamar Justin. Ia pun dibawa keluar kamar dan ternyata di luar sudah banyak sekali pelajar baru yang sedang berbaris. Seluruh mahasiswa baru seketika itu juga disuruh turun ke ruangan bawah tanah tanpa alasan yang jelas. Mereka semua dipaksa untuk ikut ke dalam party rahasia. Justin yang polos pun gak tahu harus bagaimana. Yang dilakukan Justin hanyalah mondar-mandir di tempat itu. Tanpa disengaja Justin bertemu dengan kakaknya yang sedang berada di sana. Kakak Justin adalah seorang pelajar senior di kampus itu. Pada pagi hari seekor kuda dibawa ke dalam suatu ruangan oleh beberapa orang. Kuda yang dibawa masuk itu langsung dibius begitu aja. Justin dan Adrian yang berada di sana hanya bisa menyaksikan mereka melakukan itu. Kemudian hari pertama pembukaan ospek pun telah dimulai. Kegiatan awal dibuka oleh para senior yang berbaris dan bernyanyi. Terlihat ada kakak Justin yang berada di barisan itu. Justin yang sedang berdiri melihat ada setetes darah yang jatuh dari atas dan mengenai bajunya. Tiba-tiba semua pelajar baru itu diguyur darah yang begitu banyak. Dan ternyata darah itu adalah darah kuda yang dibius sebelumnya. Para senior itu juga memberitahu bahwa kegiatan ospek akan berakhir jika ada suara trompet yang dibunyikan. Lalu para pelajar baru disuruh untuk berbaris lagi dan mengantri satu persatu yang dimana mereka semua dipaksa untuk memakan ginjal kelinci mentah. Justin yang mengetahui hal itu pun menolak dan berkata kepada senior bahwa ia adalah seorang vegetarian. Justin juga menyuruh mereka bertanya kepada kakaknya Alexia jika mereka tidak percaya. Tapi mirisnya kakaknya malah memaksa adiknya untuk memakan ginjal kelinci itu. Kakaknya juga mengaku bahwa dulunya ia juga seorang vegetarian. Tapi ia terpaksa makan daging sama sepertinya ketika kegiatan ospek. Mau tidak mau Justin harus memakan ginjal kelinci yang mentah itu dengan terpaksa. Ketika sesi ujian, Adrian yang berada di sebelahnya pun mencoba untuk mencontek. Tapi Justin menutupi kertas ujiannya dan berkata kalau soal ini sangatlah mudah. Ia pun menjadi satu-satunya orang yang menyelesaikan ujian tercepat pada saat itu. Lebih hebatnya lagi Justin hanya salah satu dari 15 pertanyaan. Hal ini membuktikan kalau Justin adalah gadis yang pintar dan sangat ingin menjadi dokter hewan. Ketika malamnya Justin yang sedang tidur terus-menerus menggaruk badannya saking gatalnya ia pun terbangun dari tidurnya. Tak disangka seluruh badannya sudah dipenuhi bentol-bentol merah dan terasa sangat gatal yang tidak tertahankan. Itu membuat Justin terus menggaruk kulitnya sampai lecet. Keesokan harinya ia pun memeriksakan dirinya ke dokter yang ada di kampus itu. Dokter itu mengatakan bahwa Justin mengalami keracunan makanan. Hal itu membuat tubuhnya bereaksi sehingga menjadi alergi. Dokter itu juga menyuruhnya untuk menambah jumlah asupan air putih yang banyak dan puasa 1 hari bila memungkinkan. Tapi Justin menjawab bahwa sejak kemarin ia merasa selalu lapar dan perutnya terasa kosong. Pada akhirnya dokter itu pun memberikan Justin sebuah krim oles untuk dipakai di kulitnya. Esok harinya Justin dan Adrian berada di kantin untuk sarapan pagi. Justin yang merupakan seorang vegetarian malah mengambil menu daging secara diam-diam. Ia pun ketahuan karena menyelipkan daging itu di kantong pakaiannya. Adrian yang berada di sana langsung membayar daging itu untuk Justin. Kemudian mereka berdua pergi sebentar dari kampus untuk menuju minimarket terdekat. Saat sedang asyik mengobrol terlihat kalau Justin sedang memakan roti berisi daging. Selama 18 tahun ia tidak pernah sedikitpun memakan daging dan disinilah titik di mana dirinya merasa sangat suka dengan daging sapi. Saat tengah malam ia juga sembunyi-sembunyi membuka isi kulkas dan diketahui oleh Adrian ia berbohong kepadanya dan berkata ia hanya mencari susu dan sereal.
Adrian yang percaya dengan perkataan Justin lalu pergi dan kembali tidur. Tapi ternyata Justin membuka kulkas itu hanya untuk memakan daging ayam mentah dan menikmatinya seorang diri. Ketika pagi hari ia dipanggil berhadapan dengan dosen. Dosen itu berkata bahwa ia tidak suka jika ada murid yang nilainya bagus. Sambil mendengarkan dosen itu berbicara, ia hanya gugup sambil menggigit rambut-rambutnya. Dosen itu juga berkata bahwa Justin adalah murid yang aneh. Menurut dosen itu sendiri, kehadiran Justin dapat mengancam kedudukan dosen di sini. Entah kampus macam apa yang sengaja menolak pelajar cerdas. Dosen itu juga mengaku ia lebih suka melihat penurunan nilai daripada kenaikan nilai. Setelah berhadapan dengan dosen, Justin berlari ke toilet dan memuntahkan isi perutnya. Karena lapar yang terus-menerus membuat Justin tidak sadar sudah menelan rambutnya sendiri. Pada malam hari Justin sedang membersihkan gigi bersama kakaknya. Alexia berniat untuk merapikan alis adiknya itu, ia juga melihat ketiaknya sudah dipenuhi bulu. Ketika hendak membersihkan bulu di alis adiknya, Justin malah memberontak dan membuat jari kakaknya putus. Kakaknya yang terkejut pun langsung pingsan tak sadarkan diri. Justin berusaha menelepon kedua orang tuanya dan berkata butuh bantuan, tapi orang tuanya akan tiba dalam waktu 15 menit lagi. Dengan waktu yang cukup lama ia hanya bisa menunggu sambil memegang jari kakaknya. Justin yang terus merasa lapar, ia mencoba menjilat jari kakaknya, dan dia merasa kalau jari kakaknya terasa enak. Alexia yang tersadar pun harus melihat jarinya sendiri dimakan oleh adiknya. Lalu mereka berdua sudah berada di rumah sakit dan ditemani oleh ayah dan ibunya. Justin yang tidak habis pikir pun mencoba untuk memuntahkan apa yang telah ia makan. Tapi tetap saja ia tak bisa mengeluarkan jari kakaknya. Ketika pagi hari mereka pun pada akhirnya duduk di pinggir jalan sambil melihat pemandangan di jalan itu, terlihat ada sebuah mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi, tapi kakaknya Justin malah sengaja melompat ke tengah jalan mobil yang melaju kencang itu. Supir itu pun langsung banting setir dan menabrak tiang listrik. Pengemudi yang ada di dalam mobil itu sudah dipastikan tewas dalam sekejap. Justin terkejut ketika melihat kakaknya sedang menikmati daging orang yang sudah tewas itu. Kakaknya Justin yang sebelumnya vegetarian, sebenarnya ia juga terobsesi dengan daging apapun. Hal itu terjadi karena mereka menemukan sensasi yang nikmat saat pertama kali makan daging seumur hidupnya. Saat sedang kegiatan praktek kuliah, Adrian meminta tolong kepada Justin untuk mengencangkan tali pakaian bedahnya, tapi ia malah salah fokus dan tidak tahan melihat daging Adrian yang ada di depan matanya. Justin tidak bisa menahan rasa keinginannya terhadap daging. Bahkan saat Adrian bermain futsal, ia hanya bisa memperhatikan Adrian. Secara diam-diam dalam pikiran Justin, ia sangat ingin mencoba daging Adrian yang lembek itu, sampai membuat Justin mimisan karena tergiur dengan daging Adrian. Di asramanya, ia mendengar suara berisik dari suatu ruangan. Justin yang baru masuk langsung disiram seember cat berwarna biru. Lalu pelajar senior yang ada di sana menyuruh seorang lelaki dengan cat warna kuning untuk bersama Justin berduaan di kamar mandi. Mereka baru boleh keluar jika warna di tubuh mereka berubah menjadi hijau. Mau tidak mau mereka berdua harus menuruti perintah senior itu. Saat mereka sedang menempelkan tubuh mereka, pria kuning itu keluar dari toilet. Dan bibir pria itu sobek berdarah-darah, akibat digigit oleh Justin yang sudah kelaparan. Parahnya lagi, sobekan mulut pria kuning itu dibawa Justin ke toilet kamarnya. Dengan santainya Justin memakan daging kecil itu sambil membersihkan tubuhnya. Justin yang satu kamar dengan Adrian pun langsung mantap-mantap tanpa ragu. Justin yang dari kemarin sudah tergiur dengan daging Adrian mencoba untuk menahan rasa laparnya. Ia melampiaskan hal itu dengan menggigit tangannya sendiri sampai berdarah. Saat tengah malam, Justin mendatangi bawah tanah dan ikut pesta dengan pelajar lainnya. Ia sudah mabuk berat diajak ke suatu ruangan sampai-sampai Justin sudah kehilangan kendali dirinya sendiri. Esok paginya ia terbangun dalam keadaan haus yang begitu parah. Justin yang akan mengikuti kegiatan belajar malah diperhatikan oleh orang-orang di kelas itu, bahkan orang yang duduk di sebelahnya juga menjauh dari dirinya. Saat selesai kelas, Adrian mengajak Justin untuk mengobrol berdua. Adrian menunjukkan sebuah rekaman video yang direkam saat pesta semalam. Di video itu Justin terlihat seperti hewan yang menjadi bahan tontonan yang kakaknya sendiri tega mempermalukan adiknya yang begitu terobsesi dengan daging. Itulah sebabnya kenapa di kelas tadi ia menjadi pusat perhatian orang-orang sekitar. Justin pun pergi mencari kakaknya yang sudah bikin malu dirinya.
Justin kemudian langsung mendorong kakaknya dan menggigit tangan mereka satu sama lain, sampai sebagian kulit mereka robek. Mereka berdua malah menjadi bahan tontonan satu kampus dan dianggap kakak beradik yang aneh. Setelah mereka selesai bertengkar satu sama lain, mereka berdua menyesal dan saling mengobati. Esok harinya suara trompet tanda akhir dari kegiatan ospek sudah berbunyi, namun Justin masih tertidur bersama Adrian. Pagi itu Justin yang terbangun pun mengelus Adrian dan berniat membangunkannya, gak tahunya tangan Justin malah terkena darah saat mengelus kaki Adrian, ternyata daging kaki Adrian sudah habis separuhnya. Adrian yang terlihat tidur juga mengeluarkan darah dari mulutnya, dengan kata lain Adrian sudah tewas di tempat tidur. Ia mengira bahwa ini adalah ulahnya yang tidak sadarkan diri pada malam hari. Seketika itu juga Justin langsung berjalan dan menuju ke ruangan TV. Dan terlihat bahwa kakaknya Justin sedang bermain game dengan mulut yang berdarah-darah. Sudah jelas pelaku yang menyebabkan Adrian tewas adalah kakaknya Justin, alias Alexia. Di saat Justin sudah bisa menahan nafsunya malah kakaknya sendiri yang mulai kambuh lagi. Pada akhirnya Alexia harus dipenjara akibat perbuatannya. Justin yang merasa menyayangi kakaknya, menempelkan pipinya di kaca sebagai tanda perpisahan. Kakaknya pun hanya bisa mengecup Justin dan terhalang oleh kaca lalu Justin pun dipulangkan dan tidak boleh kuliah lagi oleh kedua orang tuanya. Ia disuruh ibunya untuk memakan sayur-sayuran dan jangan berdiri sebelum makanannya habis. Ayah Justin berkata kalau ini semua bukan salah mereka. Ayahnya bercerita kalau semua ini terjadi karena kesalahan di masa lalu yang dimana ibu mereka dulunya juga memiliki obsesi yang sama. Dengan kata lain ibunya tergila-gila dengan daging apapun dan membuat dirinya tidak memiliki pacar. Saat situasi seperti itu hanya ayah Justin yang bisa menerima kondisi ibunya. Luka robek di bibir ayahnya Justin juga disebabkan oleh ibunya pada saat ciuman. Kemudian ayah Justin membuka bajunya dan memperlihatkan sesuatu, ternyata seluruh badan ayah Justin dipenuhi bekas gigitan istrinya sendiri. Disinilah Justin menemukan sebuah fakta kenapa dirinya sangat terobsesi dengan daging.